Kerja sampai tengah malam, tiba-tiba lapar. Mau keluar beli makan, males. Eits, tunggu dulu. Untung gue selalu stok Indomie. Tidak perlu menunggu lama, hanya 3 menit Indomie siap dihidangkan. Makanan instan seperti Indomie ini cocok sekali untuk menemani kamu yang sering kerja begadang sampai pagi. Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Indofood CBP, anak perusahaan Indofood sukses makmur di Indonesia. Indofood sendiri merupakan produsen mie instan terbesar di dunia dengan 16 pabrik, 15 miliar paket Indomie diproduksi setiap tahun. Indomie juga diekspor ke lebih dari 60 negara di dunia. Pasar ekspor utama Indofood termasuk Timor Leste, Australia, Papua Nugini, Arab Saudi, Taiwan, dan negara-negara lain di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Di luar pabrik utamanya di Indonesia, Indomie telah diproduksi di Nigeria sejak 1995, di mana produk tersebut merupakan merek yang populer. Indofood memiliki pabrik pembuatan mie instan terbesar di Afrika. Analisis 7P. Yang pertama ada produk. Penambahan varian rasa adalah contoh inovasi produk yang dilakukan oleh Indomie. Hal ini membuat konsumen tidak merasa bosan dengan pilihan rasa yang sama dan memiliki lebih banyak pilihan untuk dipilih. Penambahan varian rasa juga menunjukkan bahwa perusahaan Indomie terus berinovasi dan memikirkan kebutuhan konsumen mereka dengan matang. Yang kedua ada price atau harga. Indomie memahami bahwa harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli konsumen, sehingga mereka memastikan bahwa harga produk mereka masih terjangkau bagi konsumen target. Indomie juga melakukan strategi harga dinamis. Kemudian yang ketiga ada place atau tempat. Indomie sendiri sudah bukan rahasia lagi bahwa mereka saat ini memiliki jaringan distribusi yang luas dan terbesar di seluruh Indonesia, sehingga produk mereka dapat dengan mudah ditemukan oleh konsumen. Indomie juga bekerja sama dengan berbagai jenis retail, seperti toko swalayan, toko kelontongan, dan toko-toko kecil lainnya. Yang keempat ada promotion atau promosi. Salah satu strategi promosi yang efektif dalam mencapai tujuannya tersebut adalah dengan menggunakan iklan televisi, di mana iklan televisi mematikan peran besar dalam memperkenalkan produk Indomie kepada masyarakat luas dan membuat produk ini lebih dikenal dan digemari. Selain itu, Indomie juga melakukan promosi dalam bentuk lain, yaitu melalui media sosial. Brand ini memanfaatkan platform seperti Instagram untuk mempromosikan produk dan menjangkau audiens yang lebih luas. Yang kelima ada people atau orang. Dalam hal ini, manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor kunci dalam meningkatkan penjualan produk Indomie. Indomie memahami bahwa karyawan adalah wajah dari perusahaan dan memegang peran penting dalam mempromosikan produk dan menjaga citra perusahaan. Oleh karena itu, Indomie memprioritaskan pengembangan dan pelatihan bagi karyawannya. Program pelatihan ini dilakukan secara berkala dan meliputi teknik penjualan, manajemen waktu, dan juga komunikasi interpersonal. Yang keenam ada proses. Dalam hal ini, Indomie memiliki sistem produksi yang sangat efisien dan terorganisir. Mereka memiliki mesin-mesin canggih yang mampu memproduksi makanan siap saji dalam jumlah besar dan dengan tingkat kualitas yang sangat tinggi. Proses produksi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti keamanan makanan, kualitas bahan baku, dan efisiensi waktu. Indomie memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dalam produksi adalah bahan yang berkualitas tinggi dan terjamin keamanannya. Yang ketujuh ada physical evidence atau bukti fisik. Physical evidence ini termasuk desain toko, tampilan produk, serta fasilitas dan layanan yang ditawarkan. Beberapa bukti fisik tersebut nantinya akan sangat penting dalam mempengaruhi minat konsumen terhadap produk. Oleh karena itu,
Indomie memastikan bahwa desain dan packaging menu produknya sesuai dengan target pasar dan memiliki daya tarik tersendiri. Desain produk Indomie dilakukan dengan menggabungkan warna-warna yang menarik dan logo yang khas. Logo yang menggambarkan semangat masakan Indonesia. Analisis SWOT Indomie. Yang pertama ada strength, yang kedua ada weakness, yang ketiga ada opportunities, yang keempat ada threats. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, merek yang terkenal yaitu Indomie memiliki keunggulan sebagai merek yang terkenal dan dikenal luas oleh konsumen di Indonesia. Yang kedua ada varian rasa, yaitu Indomie menawarkan berbagai macam rasa, dari rasa klasik hingga rasa terbaru yang menarik minat konsumen. Yang ketiga ada harga yang terjangkau, yaitu harga yang terjangkau membuat Indomie menjadi pilihan yang ekonomis bagi konsumen. Yang keempat, ada distribusi yang luas, yaitu Indomie tersedia hampir di semua toko dan warung di Indonesia, memastikan ketersediaannya di pasar yang besar. Yang kelima, ada proses memasak yang cepat, yaitu Indomie merupakan makanan instan yang cepat dan mudah untuk disiapkan, memenuhi kebutuhan konsumen yang sibuk. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, tingginya kandungan MSG, yaitu beberapa konsumen mencatat tingginya kandungan monosodium glutamat atau MSG dalam bumbu Indomie yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Yang kedua, ada ketergantungan pada bahan baku impor, yaitu Indomie harus mengimpor sebagian besar bahan baku mie yang meningkatkan biaya produksi dan ketergantungan pada pasokan luar negeri. Yang ketiga, ada persaingan yang ketat, yaitu pasar mie instan sangat kompetitif dengan banyak merek lain yang berlomba-lomba menawarkan inovasi dan kualitas yang serupa. Yang keempat, ada rasa yang terlalu asin bagi beberapa konsumen, yaitu beberapa konsumen menganggap rasa Indomie terlalu asin dibandingkan dengan merek lain. Yang kelima, ada pengemasan yang kurang ramah lingkungan, yaitu kemasan produk Indomie masih menggunakan bahan yang sulit terurai, sehingga menciptakan bahan negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya itu ada opportunities. Nah, di opportunities ini ada 3. Pertama itu pertumbuhan pasar mie instan. Pasar mie instan di Indonesia masih terus tumbuh, memberikan peluang untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar Indomie. Kemudian yang kedua itu ada keinginan konsumen akan kemudahan dan kenyamanan. Tuntutan akan makanan yang cepat dan mudah disiapkan semakin tinggi, memberikan kesempatan bagi Indomie untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sibuk. Kemudian yang terakhir itu yang ketiga, ada penetrasi pasar yang lebih luas. Indomie memiliki peluang untuk memperluas kehadirannya di pasar internasional dan menargetkan segmen konsumen yang lebih luas di luar Indonesia. Kemudian ada threats atau ancaman. Nah, ancamannya ini ada 5. Yang pertama itu persaingan dari merek lain. Persaingan dengan merek mie instan lain yang memiliki kualitas dan inovasi serupa dapat mengancam pangsa pasar Indomie. Kemudian yang kedua itu isu kesehatan. Isu kesehatan terkait dengan konsumsi mie instan dapat mengurangi minat konsumen pada produk. Kemudian yang ketiga itu ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah terkait dengan kandungan gizi, keamanan pangan, dan bahan tambahan yang diberlakukan dapat mempengaruhi produksi dan distribusi Indomie. Yang keempat, itu perubahan kebiasaan konsumen. Perubahan gaya hidup dan kebiasaan konsumen yang mengarah ke pola makan sehat dapat mengurangi permintaan dan minat terhadap produk mie instan. Kemudian yang terakhir dan yang kelima, itu isu lingkungan. Peningkatan kesadaran lingkungan dapat mengarah pada permintaan produk yang lebih ramah lingkungan, mengancam kemasan dan proses produksi Indomie. A few moments later. Meanwhile, Makan apa, Lek? Guanya enak tuh. Nih, Indomie.